Ini dia tahu A. Lah ketika ba dia diem. Nah, kita pegang aja bajunya kan kemarin. Ini Oh apa? iya. Ba. Misalnya yang sulit itu biasanya ga. Ga. Ada anak tahu bahwa itu ga, tapi dia belum bisa mengucapkan ga. Biasanya itu samar dengan da. Ada juga yang bilang ga itu gitu. Itu ada banyak gitu. Oh, Jadi gitu ya. dia belum bisa menekan di tenggorokannya. Iya, Iya, memang lucu banyak, gitu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Cabaca, cara asik belajar membaca. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pertemuan yang pertama ya Bunda ya. Pertemuan di mana anak yang belum pernah belajar Cabaca datang ke les itu sudah kita bahas tuntas di video sebelumnya gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas di pertemuan yang kedua itu seperti apa, dan pertemuan-pertemuan selanjutnya itu seperti apa kendala yang akan dihadapi dan bagaimana solusinya. Jadi teman-teman mitra Cabaca saksikan sampai akhir ya. Kalau kemarin kan kita bahas tuh pembelajaran yang pertama gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran yang kedua nih, pertemuan yang kedua nih Bunda ini. Iya. Itu sebenarnya bagaimana untuk pembelajaran yang kedua ini Bunda? Pada dasarnya langkah dalam pembelajaran yang kedua ini, kedua dan ketiga seterusnya ini ya. Ini sama pada ya. pertemuan pertama. Diawali dengan membaca, kemudian menulis, dilanjut dengan bermain kartu. Urutannya sama ya urutannya Bunda ya? sama pada dasarnya. Namun pada pertemuan kedua dan selanjutnya ini kan anak sudah lebih rileks karena sudah mengenal kita pada pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan pertama ini biasanya anak canggung gitu. Gitu ya. Jadi mungkin mereka agak nervous ya, sehingga ketika kita ajari masih agak nggak paham gitu. Selain itu juga belum paham bagaimana sih metodenya cara belajarnya di itu Cabaca itu seperti apa ya. Nah, di pertemuan kedua kan sudah ya. Dia sudah tahu, oh berarti nanti saya baca dulu, habis baca nulis, habis nulis nanti main kartu. Intinya anaknya itu sudah mulai pengalaman gitu ya. Sudah tahu lah langkah-langkahnya. Nah, itu di pertemuan yang kedua dan selanjutnya itu berarti yang ditekankan apa ini Bunda ini? Kalau pada pertemuan kedua memang ini tidak seperti pertemuan pertama ya. Kalau pertemuan pertama kan kita benar-benar harus tahu menyelami anak itu bisa apa enggak gitu ya. Nah, pertemuan kedua ini kita lebih fleksibel lagi lah menghadapi anak. Misalnya nih kita di pertemuan kedua pada halaman 5 di ca. Sudah sampai ca ya. Langsung saja di bagian judul. Ini kita langsung aja. Ini dibaca ca. Nanti anak gitu sekali lagi sebelahnya ca. Kita tunjuk ya Bunda ya. Kemudian kita kasih clue, ingat ya, yang bentuknya seperti ini atau yang seperti bulan tadi dibaca apa? Ca. Iya, pinter. Seperti itu ya. Nah, sekarang di bawahnya ingat kita gunakan garis bantu. Kita coret ini apa? Ca. Sebelahnya lagi ca. Disambung. Ca. Lebih cepat lagi. Ca. Nah, gitu ya. seperti biasa seperti itu. Yang perlu kita pancing adalah ketika anak sudah mengetahui kalau ini ca, berarti anak sudah bisa membedakan ya. Nah, kita pancing anak untuk membaca dengan cepat. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi itu ya. Jadi kan kalau awal-awal anak itu pasti meraba, oh ini ca gitu ya. Ketika membaca itu biasanya kan ca gitu pelan-pelan ya Bunda ya. Nah, kita suruh untuk lebih cepat lagi lebih cepat lagi gitu ya. Ternyata kalau masih ca gitu, nah kita pancing kemarin, kita kasih contoh kasih contoh gitu. Dulu ya. Ca gitu. Tapi kalau ada anak yang sudah bisa lebih cepat lagi caca, nah ya sudah kita lanjutin saja sebelahnya gitu. Itu fungsinya berarti agar anak itu terbiasa membaca dengan cepat. Jadi nantinya kalau sudah enggak persuku kata di bagian belakang, kalau hurufnya katanya itu sudah digandeng gitu, anak bisa membaca dengan cepat. Seperti itu ya. Nantinya kan anak pasti bertemu dengan kata yang tidak seperti di buku ini ya. Kalau buku ini kan dipisah-pisah karena memang untuk proses tahapan belajarnya awal, gitu ya. Nah, dengan cara tadi diberi contoh lebih cepat lagi, caca.
caca gitu ya Bunda ya. Nah, itu jadi akan nanti terbiasa. dalam satu kata dia nggak menjeda gitu. Misalnya seperti itu ya. Acara gitu langsung acara, enggak acara itu enggak gitu. Iya. Baik Bunda. Kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya. Ada yang pintar, ada yang biasa ya. Nah gitu. Ini saya awali dari yang pintar nih. Yang pintar ini berarti kalau sudah tahu alur dalam belajarnya ini, maka akan lebih cepat dong. Iya pastinya, karena dia sudah tahu. Dan tugas guru itu semakin ringan ya. Nah guru kita kan di sini mengimbangi saja ya. Kalau memang yang anaknya belum bisa ya kita sebisa mungkin biar ada satu suku kata yang dia ingat gitu. Kalau yang sudah bisa ya kita memancing saja misalnya dalam bermain kartu. Nah tidak guru yang mengeluarkan ini apa itu enggak. Tapi kita suruh aja anak coba biar bunyinya bacalah gimana apa saja yang harus disusun kartu apa saja. Nah kayak gitu. Jadi kan anak berpikir. Iya, berarti nantinya gurunya juga tinggal nunjuk-nunjuk gitu ya. Iya, tetap ya dikasih garis bantu saja, lebih baiknya pakai garis bantu gitu. Itu anak akan langsung otomatis membaca gitu ya. Tidak lagi ini dibaca, bukan seperti itu ya. Tidak seperti itu. Bahkan misalnya guru nunjuk secara acak, misalnya habis ca di sini ca terus naik ke ba, naik ke sini gitu aja acak seperti itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mitra Cabaca nemu dengan anak yang sekiranya kemampuannya bagus, nanti akan terlihat dalam 1 bulan sudah bisa baca gitu ya. Enggak sampai 1 bulan sepertinya. Iya, 1 minggu sudah kelihatan lah. Itu nanti akan jadi booming gitu ya. Jadi pembicaraan les disanya belum ada 1 bulan saja sudah bisa baca gitu ya. Padahal memang kebetulan metodenya pas, anaknya juga pintar kita gitu ya. Kita hitung saja ini kan rata-rata 30 halaman ya. Kalau satu anak yang sedang saja sekali pertemuan 2 halaman ya. Berarti 30 bagi 2 kan cuma 15 pertemuan gitu. Padahal kan biasanya anak kalau mau membaca di rumah, nanti ketika kesini kan dia gampang. Gitu. Intinya walaupun kemampuannya standar pun, kemampuan biasa pun dengan metode yang Cabaca ini, yang sederhana tapi efektif ini, perubahannya akan terasa gitu ya Bunda ya. Kemudian Bunda, ini kalau anak ya, anak itu sudah selesai dalam belajar, itu kan teman-teman bagaimana cara nandain gitu ya, nandain. Oh ini sampai anak ini sampai mana gitu ya. Gitu. Caranya bagaimana Bunda? Ini di bagian belakang buku ini ada tabel penilaian. Bisa dicatat di sini ya. Misalnya tanggal 2 sudah sampai halaman 3. Di bagian belakang ya. Lancar atau kurang gitu ada. Tapi kalau di tempat saya karena banyak juga ya muridnya ya. Jadi ini biasanya saya tandai di bagian bawah. Misalnya ini saya buka di G misalnya G ya. Nah, anak sudah bisa nanti saya kasih tanda centang di bawah sini. Centang gitu. Seperti itu ya. Iya, kalau centang berarti dia lanjut. Besoknya berarti tinggal seterusnya yaitu H. Gitu tapi ya. kalau anak yang nggak bisa, ini di sini di bawah saya tulis ulangi gitu. Berarti besoknya sama tentor siapapun dia akan mengulang di halaman G gitu ya. Jadi untuk sebagai penanda saja. Penanda saja anak sampai sini gitu. Jadi kreativitas teman-teman juga silakan gitu ya. Tidak harus terpaku dengan cara yang seperti ini. Gitu. Oke, menarik sekali. Ini Bunda, kalau pembelajarannya kan tetap sama ya. Jadi membaca, kemudian menulis, kemudian bermain kartu. Nah, sedangkan buku ini dibawa pulang ya Bunda ya? Buku dibawa pulang anak. Setiap anak 1 buku. Iya, kalau dibawa pulang kan nanti ada kemungkinan nih, ada kemungkinan kalau anaknya itu sangat suka dengan buku ini, dia tulis itu sampai habis gitu atau 1 halaman gitu ya. Padahal kalau di bimbel kan 1 baris saja. Ini bagaimana Bunda? Kemungkinan itu pasti ada dan di tempat saya juga banyak anak yang menulisnya di rumah gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Bahkan kadang kita menulis di sini 1 baris, nanti baris bawahnya saya kasih PR ya, ini nanti ditulis di rumah gitu juga bisa. Itu ya. Nah, itu anak semangat. Nah, kalau misalnya kok belum selesai membacanya tapi nulisnya sudah selesai gitu, sudah tidak masalah rampung ya? gitu, enggak masalah. Kita biasanya sediakan buku kosong gitu. Kasih buku kosong. Di buku kosong, terus kita taruh aja kartu-kartu yang sudah kita pelajari atau halaman yang tadi dipelajari ya. Misal halaman fa gitu. Nah, kita tulis coba kamu tulis yang bagian ini.
gitu. Nah, setelah anak menulis, ya nanti disuruh dibaca apa? Iya. Nah, lagi kasih lagi, coba tulis yang ini. Dibaca apa? Kayak gitu. Jadi anak masih nulisnya masih tahap melihat gitu ya. Iya. Berarti belum dikte, belum. Jangan misalnya melihat anak yang seperti itu, jangan ditulis, jangan ditulis, enggak, biarkan saja iya, ya. Itu malah lebih baik gitu. Itu bagian dari proses belajar ya Bunda ya. Karena anak yang termotivasi biasanya dia akan suka kan, pengennya megang gitu terus ya. Gitu. Pulang sekolah pegang lagi gitu iya. ya. Wah. Begitu juga dengan membaca. Silakan kalau di rumah belajar dengan bundanya di rumah gitu ya. Gitu nanti ya. kalau ke kita besoknya kan kita tinggal melancarin saja gitu. Sama tadi dengan kartunya kita tinggal mengimbangi saja. Gitu ya Bunda ya. Jadi sangat menarik sekali ya pembelajaran yang tidak menekan ya, tidak menekan. Kemudian setelah menulis itu kan bermain kartu gitu ya. Nah, dalam bermain kartu itu misalnya itu sudah sampai halaman katakanlah fa itu bagaimana caranya Bu? Yang terutama ya, kartu yang kita keluarkan pastinya adalah kartu-kartu dari sebelum fa sampai ke fa, yaitu A, B, C, D, dan fa. Enggak boleh keluar K gitu ya. Enggak boleh lah, itu kan belum kita ajari. Nanti belum anak keluar nanti bingung ya. Iya. Besoknya nggak mau les lagi. Iya, karena merasa sulit ya. Berarti kartu yang keluarkan itu ya yang sudah pernah dipelajari gitu ya Bunda ya. Divariasi gitu ya. saja. Dan gitu. nanti kita buat ininya ya Bunda ya. Untuk variasi pembelajaran kartunya kita sediakan video tersendiri. Iya, oke. Kemudian Bunda, kesulitan ya. Nah, terutama ini kan anak-anak ya, namanya anak-anak kecil gitu ya. Pasti dalam belajar itu ada kesulitan. Bagaimana Bunda? Kesulitan apa saja yang ada di jilid pertama siapapun ini? Ya, enggak cuma anak kecil dalam belajar. Namanya belajar itu kan berarti mencari sesuatu yang belum dia ketahui. Betul sekali. Pasti kan ada kesulitan. Nah, kesulitan dalam belajar membaca ini di Cabaca ini kalau saya bilang mungkin bisa kita bagi jadi 3 ya. Bagi 3 yang pertama ini memang kesulitan dalam mengingat persuku kata. Misalnya anak belum bisa membedakan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Itu kan kesulitan. Iya. Nah, kalau itu kita biasanya dengan memancing. Kemarin A buka mulut gitu kan. Buka mulut gitu Iya, ya. kalau C apa yang seperti bulan. Nanti ingat. Atau kalau masih sulit, seperti bulan masih sulit, ayo binatang apa itu, cacing depannya apa, kayak gitu juga langsung boleh. Itu ya? Iya. Nah, itu karena kesulitan karena memang benar ingatannya. Iya. Itu kesulitan pertama, memang anak sulit untuk mengingat dengan gitu ya. Solusinya dengan pancing aja. Dipancing gitu ya, dipancing dengan benda atau hewan gitu Kalau ya. ada suku kata yang ada di anak, misalnya emak mata, pi pipi gitu, hi ya. hidung, itu malah bagus. Jadi tenter tinggal menunjuk ini, anak langsung bilang hi gitu. Contohnya, contoh realnya itu contohnya pada halaman berapa gitu ya? Iya, semuanya ya. Misalnya ini ba, ini misalnya ba, anak lupa ini apa ini? Misalnya di halaman 4 gini ya. A, B, ba ini ya yang bagian bawah. Nah, ini dia tahu A. Lah ketika ba dia diam. Nah, kita pegang aja bajunya kan kemarin. Ini apa? Iya. Ba gitu. Nantinya anak akan seperti itu. Iya. Itu kesulitan karena ingatan. Jadi kita kasih clue gampangnya gitu ya. Karena nanti anak juga akan tahu, oh itu clue, berarti kita baca yang depannya gitu. Menarik sekali ya ini. Kemudian teman-teman. Kesulitan yang kedua ya. Kesulitan yang kedua. Itu kesulitan pertama memang anak sulit dalam ingatan. Kedua, ini dalam pengucapan. Pengucapan. Ada anak yang tahu bahwa itu huruf, misalnya yang sulit itu biasanya G. Ada anak tahu bahwa itu G, tapi dia belum bisa mengucapkan G. Biasanya itu samar dengan da gitu. G dengan da gitu ya. Nah, kalau seperti itu misalnya G ini ya. Jadi misalnya baca gaca itu daca, samar. Ada juga yang bilang G itu gitu. Itu ada banyak gitu. Jadi gitu ya? Dia belum bisa menekan di tenggorokannya. Iya, memang lucu gitu. Iya. Nah, kalau seperti ini solusinya kita biasakan. Kadang sampai saya pegang di tenggorokannya digini, gitu, biar neken gitu ya. Kadang seperti itu, atau mungkin kita pancing dengan huruf belakang. Contohnya huruf belakang, misalnya huruf belakang yang G itu apa?
pisang goreng gosong. Nah, gitu. Berarti ditekan dulu yang Iya, belakang, yang bagian biar belakang. muncul hurufnya ya, G di baru depan. dipancing di depan gitu ya. Pisang, ya itu udah Iya. muncul G-nya ya. Iya. Pisang goreng. Nah, iyalah nanti seperti itu misalnya ya. angga. Nah, Iya. anggi dipanjangkan itu. Angnya itu dipanjangkan. Jadi itu akan nekan G, gitu. Iya. Angga nanti anggi ya gitu, nanti akan gi, berarti kan dia udah bisa gi gitu ya. Nah, gitu. itu kesulitan dalam pengucapan. ada Biasanya ini huruf yang lain nggak? ada yang paling sulit di anak dalam pengucapan ini pertama fa nih ya, fa. dari pertama depan ini fa. Fa ini biasanya anak pa gitu ya. Nah, caranya kita adalah anak suruh meniup kemudian dibuka. Tiup coba, buka. Fa gitu. Lagi coba ya. tiup, fa gitu. Iya, tetap harus dipancing pakai harus dipancing kayak aktivitas gitu. yang mengarah ke sana ya. Setiap ada fa anak melupa, tiup. Nah, nanti dia ingat fa gitu. Ya. Karena anak-anak kan udah terbiasa tiup balon gitu ya. Ya benar. Atau tiup lilin itu kan. Atau enggak ini suruh gigit bibir yang bawah. Gitu. Gitu juga bisa itu. Memang banyak yang seperti itu. Banyak sekali anak nggak bisa ngomong fa, nggak bisa ngomong ga. Ini ga biasanya samar dengan da, dengan gitu. Itu banyak Bunda. Iya. Nah Bunda, tadi kan Bunda bilang kalau kesulitan anak itu ada 3 gitu ya. Jadi yang ketiga itu apa Bunda? Kesulitan yang ketiga ini biasanya anak sulit membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Sulit membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Contohnya seperti contoh apa? paling real itu da. Ketika anak sudah sampai ke halaman 6 ya, halaman yang da. Nah, da dengan ba ini kan hampir sama. Da dengan ba. Iya benar. Bentuknya hampir sama ya. Bentuknya hampir sama, cuma berbeda saja garisnya gitu ya. Iya. Nah, kalau guru itu atau mungkin orang tua itu biasanya menjelaskan kalau perutnya di depan itu da, perutnya di belakang itu ba. Nah, mana depan mana belakangnya itu anak bingung gitu bingung ya. Lah itu solusinya bagaimana? Solusinya di ini? kita adalah kita kasih satu pemahaman saja. Kalau anak dikasih 2 pemahaman, dia bingung. Coba gitu saja. Ya? Tangan kanan mana, tangan kiri mana, dia akan bingung. Tapi kalau kita bilang tangan untuk makan yang mana, pasti dia angkat tangan yang kanan gitu. Iya. Nah, pemahaman untuk membedakan antara ba dengan da di sini kita katakan yang garisnya di depan adalah ba. Gitu. Yang garis di depan adalah ba. Ya, itu saja ya. Tanpa harus dipahamkan yang belakang itu da, jangan gitu. Cukup itu saja gitu. Jadi jangan kita kasih clue lagi yang di belakang da gitu, iya, jangan ya. Nanti dia akan bingung tadi yang depan yang ba apa yang da kan gitu. Nah, tapi kalau satu saja yang garisnya di depan itu ba. Berarti kalau garis dulu baru melengkung itu ba gitu. Contoh saja misalnya muncul diva di sini, diva. Nah, diva ini pada baris ini kan baris kedua ini ada ba. Di halaman 7 ya. Di halaman 7. Langsung saja garisnya di depan. Nah, gitu. Nanti anak akan mengucap ba gitu. Nah, kalau yang da ini ya kita nggak usah ngomong apa-apa. Anak nanti lah ini da gitu karena nggak ada garisnya di depan gitu. Begitu juga di belakang ya. Kalau ada ba, pahamkan dulu. Kalau anaknya belum bisa membedakan, langsung saja kita bilang garisnya di depan. Nanti dia akan baca ba. Karena berdasarkan pengalaman ya, ini dari beberapa anak walaupun sudah lancar membaca, itu masih kadang bingung membedakan ba dengan da. Gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman itu mengajarkan di halaman 6 itu ya ba dengan da, itu anak belum begitu lancar katakanlah itu tidak masalah ya. Nantinya kan juga akan diulang-ulang di bagian-bagian akan ketemu terus ya. Di bagian belakang gitu ya. Seperti itu ya. Begitu teman-teman cara mengajari anak agar dia itu bisa membedakan antara ba dengan da. Dan ini kesulitan yang sering dihadapi oleh anak, hampir setiap anak ya hampir Bunda setiap ya, anak yang belum bisa membaca ya. Dan itu solusinya ya, sangat menarik sekali. Huruf lain ini ya, selain ba dengan da, apalagi ini Bunda? H dengan na. H kecil dengan na. H dengan na hampir mirip ya. Cuma ini masih gampang kalau H itu yang gagangnya panjang gitu ya. Kalau na yang gagangnya pendek, dan ini enggak terlalu
krusial kayak yang badanda sih. gitu. Kalau badanda itu hampir setiap anak itu nggak bisa membedakan. Oke. Terus begini Bunda, biar anak itu termotivasi untuk datang ke les belajar, itu dari kitanya itu bagaimana? Nah, buat anak yang nggak bisa membaca ya, belum bisa membaca, ini kan sesuatu yang baru ya, Iya, hal yang baru. Jadi biar dia termotivasi, pastinya kita jangan kaku ya, jangan kaku mengajari anak gitu. Kalau memang anaknya nggak bisa, bolehlah diulang, sekedarnya saja. Misalnya di halaman 6 tadi ya, di halaman 6 anak belum paham, tulis saja di bagian bawahnya ini diulang atau ulangi. Jadi besok ketika ketemu berarti tentor harus mengulang di bagian 6 ini. Tapi tentor juga jangan kaku berhenti di situ. Tambahin lagi lah halaman 7-nya biar baca. Walaupun nanti halaman 6 ini dicentang tapi halaman 7 diulangi lagi, nggak apa-apa. Jadi besoknya halaman 7 mulai gitu. Ibaratnya hari ini diulang, besok dibaca lagi tambahi 1, diulang lagi tambah 1 gitu. Jangan kaku. Jangan sampai 5 hari tapi nggak pindah-pindah ya Iya, Bunda iya. Nanti anak akan bosan, nggak mau. Akan bosan ya. Nggak usah les lah. Nggak usah les. Kan nanti sejalannya waktu karena di belakang kan juga keluar. Misalnya da, tadi dia bingung dengan da. Nah, di belakang kan muncul lagi da. Dengan adanya pengulangan tadi. Berarti Cabaca memang sudah dikonsep sedemikian rupa sehingga anak itu terasa senang dalam membaca, kemudian juga sangat efektif gitu ya Bunda ya. Selain itu ini kita sebagai tentor ya, kalau anak masih kesulitan dalam da ya, ya keluarkan saja da. Da dikeluarin terus, da digandeng dengan fa, da digandeng dengan ha, da digandeng dengan ba, tapi da-nya itu tetap gitu ya, dibolak-balik, da-nya keluar terus. Itu kan juga bisa membuat anak semakin ingat dengan da gitu. Terus kemudian kita sebagai guru juga nggak boleh galak-galak gitu ya. Iya tentunya ya, karena yang dihadapi kita adalah anak-anak. Nah, kita perlu berkomunikasi dengan anak nih. Salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah waktu anak menulis. Ketika anak menulis, dia sedang menulis gitu ya, konsentrasi dengan cara menulis, kita bisa membimbing kalau anaknya yang belum bisa. Kadang ada yang menulis A itu garisnya dulu baru melengkungnya di depan, sehingga nabrak huruf depannya. Nah, kita arahkan buat lengkungan dulu baru dikasih gagang atau dikasih garis gitu. Itu kan salah satu bentuk komunikasi. Kemudian jangan lupa tanya juga, kamu sukanya makan apa? Kayak gitu. Punya adik enggak? Gitu. Kemudian disebut namanya juga sebut namanya. Misalnya Ayu gitu ya. Dek Ayu atau Dek Ayu umurnya berapa sih? Jangan Dek, gitu. Biasanya itu kalau anak-anak TK itu sukanya panggil Mbak. Mbak sama Mas ya. Anak kecil tapi mintanya dipanggilnya Mbak. Nah gitu. Mbak Ayu sekarang umurnya berapa? Kayak gitu. Ya? Pasti dia akan sangat suka. Nanti dia pelan-pelan menjawab, dan dengan adanya komunikasi itu anak akan terasa nyaman dengan kita. Betul sekali. Gitu. Tambah lagi dengan kita itu sering memuji gitu ya, waduh cantiknya, jangan lupa, keren gitu ya. Nah, dengan seperti itu kan nanti anak juga ternyata ini ya sangat termotivasi untuk datang terus ke bimbel gitu ya. Satu lagi nih Bunda yang perlu kita bahas, kalau selama ini ketika bimbel itu ada nggak yang stres gitu ya? Sepertinya belum pernah kita jumpai ya. Misalnya anak sampai takut yang berlebihan, itu kan salah satu ciri-ciri stres mungkin seperti itu ya. Anak terlalu takut yang berlebihan itu enggak pertama ada, mungkin ada anak yang enggak mau jauh dari orang tuanya, mungkin ada enggak apa-apa, kita didampingi dulu orang tuanya. Pengennya apa? Pengen belajar menulis dulu, boleh. Jadi dibalik menulis dulu baru membaca, itu juga boleh. Tapi kalau yang sampai stres anaknya enggak mau, itu enggak ada dan banyak orang tua yang bilang belum jamnya les tapi anak sudah buru-buru, ayo cepet berangkat. Motivasi yang sangat tinggi ya dalam ilmu teori pendidikan, teori pembelajaran ini sangat bagus sekali ya, karena motivasi dari orang yang belajar sendiri itu tinggi gitu ya. Adanya antusiasme itu kan menunjukkan ketertarikan ya, tertarik pada bimbel ini. Karena kalau saya bilang
ini adalah hal yang baru bagi anak yang belum bisa membaca ya, sesuatu yang baru pasti menarik. Berarti anak-anak itu sangat enjoy sekali dalam belajar ya Bunda Iya, ya. Sangat enjoy sekali dengan proses belajar sehingga yang namanya stres itu sama sekali tidak ada ya. Iya, bahkan ini ya kalau sudah anak yang sudah bisa gitu, kadang membaca 3 halaman itu gini lagi kayak gitu. Itu namanya sudah bikin ketagihan Iya, ya. Tapi kalau ketagihan belajar wah sangat bagus lah ya, ketagihan sebaiknya belajar iya, gitu ya. ketagihan Atau belajar ketagihan gitu. yang lain game atau yang lain wah itu bahaya gitu. Oke teman-teman, itulah pembahasan di pertemuan yang kedua dan selanjutnya di jilid pertama. Iya. Kita sudah bahas secara gamblang, secara tuntas dan juga Kemungkinan kemungkinan kesulitan, apa. permasalahan yang dihadapi ketika di jilid yang pertama dan juga kita sudah kasih solusinya dan sudah jelas. Diharapkan nanti teman-teman mitra Cabaca bisa mengajar dengan baik, menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi gitu ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang mau membuka bimbel Cabaca ya, kontaknya ada di bawah ini. Kita tunggu ya teman-teman untuk bergabung di Cabaca ya. Dan juga bagi teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini ya, sekali lagi jangan lupa di subscribe. Oke, next kita bahas apa Bunda? Kita akan membuat video mengenai variasi pembelajaran kartu. Variasi pembelajaran kartu. Maksudnya ini seperti apa Bunda? Jadi trik-trik apa saja dalam membelajarkan kartu biar anak itu tidak bosan. Oh iya, jadi nanti diajarkan jurus-jurusnya ya Bunda ya. Wah, semakin menarik sekali ya. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan video-video dari kita gitu ya. Dari kita mengucapkan selamat ya, mengajar, selamat bergabung dan sampai jumpa lagi bersama kita di Cabaca, cara asik belajar membaca. Sampai jumpa lagi. Dah.